Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, saya harap kalian tetap sehat ya untuk menjaga kesehatan. Karena sepertinya banyak teman kalian yang sakit tidak masuk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah dan saya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, kita akan lanjutkan topik kita pada hari ini. Apa topiknya? Nanti kalian akan tahu ya. Jadi, sebelumnya perhatikanlah slide yang ada di depan. Kelihatan ya? Kelihatan, kemudian jawab satu-satu pertanyaan yang ada. Yang pertama, kira-kira apa yang sedang orang tersebut alami? Sakit perut. Baik, kemudian apa nama gangguan atau penyakit yang diterima atau diderita oleh orang tersebut kira-kira? Mungkin diare ya. Kemudian organ pencernaan apa yang terjadi gangguan ketika sedang mengalami diare tersebut? Usus. Usus apa? Usus ada dua ya, ada besar, ada kecil ya. Mungkin keduanya bisa jadi terjadi gangguan. Kemudian yang terakhir, kira-kira bagaimana cara mengobatinya? Minum diapet? Ya, saya kira obat diare sudah sangat banyak tersebar ya di sekitar kita. Nah, baik. Kemudian setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran ini, saya harapkan kalian mampu untuk menguraikan gangguan-gangguan fungsi yang terjadi pada struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan manusia. Pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian juga mampu menafsirkan pengobatan atau pencegahan gangguan fungsi yang terjadi pada struktur jaringan penyusun sistem pencernaan manusia. Jadi itulah nanti tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadinya kalian tahu bahwa apa saja sih gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan, kemudian jaringan apa yang terserang. Kita tidak hanya belajar organ, tapi juga jaringannya apa. Kemudian ketika sudah mengetahui struktur dari jaringan yang terserang, maka kita mampu untuk apa? Merumuskan bagaimana cara pengobatan ataupun pencegahannya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian aktivitas pembelajarannya secara garis besar nanti kalian akan bekerja dalam kelompok kalian masing-masing untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Berikutnya, kalian sudah mendapatkan LKPD ya? Yang tadi pagi kalian kopikan atau kalian cetak. Kemudian perhatikan LKPD tersebut, khususnya pada halaman yang keempat ya. Pada rincian kegiatan halaman yang keempat. Kita akan menemukan masalah dulu di dalam pembelajaran yang akan kita selesaikan melalui aktivitas ya. Di situ saya sudah menyediakan link ya, berupa link video dan juga link wacana. Itu yang nantinya akan mengantarkan kalian menuju permasalahan kita. Untuk link video, barangkali bisa saya tampilkan ya. Sebentar saya bukakan videonya. Baik, silakan dicermati baik-baik videonya ya.
Keras ya. Bluetoothnya masih belum nyambung. Sebentar. Bluetooth mode. Connected. Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Baik. Setelah kalian menyaksikan video tersebut, kemudian kalian mengetahui informasi yang ada di video ya. Kemudian kalian ingin mengetahui sesuatu yang lebih yang tidak ada di video. Nah, rumuskanlah itu dalam suatu kalimat tanya, sehingga kalimat tanya itu akan kita selesaikan melalui aktivitas pembelajaran. Kira-kira kalian ingin mengetahui apa? Dan rumuskanlah menjadi kalimat tanya. Apa kira-kira? Silakan. Ayo silakan. Apa yang ingin kalian ketahui lebih berkaitan dengan gangguan pencernaan yang ada pada manusia yang tidak ada di dalam video tersebut? Ayo,
Silakan, tidak usah ragu untuk mengangkat tangan. Ayo, kalian ingin tahu apa? Kemudian rumuskan menjadi kalimatannya. Silakan Valen, silakan berdiri, silakan. Kalau kebanyakan makan makanan pedas yang kayak gitu itu efeknya selain lambung itu ke mana saja? Baik. Apakah hanya dengan makanan-makanan pedas efeknya hanya ke organ lambung saja? Bagus. Apalagi silakan. Saya mau tanya sebagai penderita panas sendiri ya Pak. Saya waktu itu pernah di diagnosis sama yang sudah kronis dan kan nggak boleh yang kayak pedas kopi kayak gitu. Tapi makin kesini memang masih sering sakit perut bahkan tiap hari. Tapi kadang kalau saya minum kopi kan kalau kita bekerja tugas gitu kadang sampai malam gitu minum kopi. Nah sehari itu kopi bisa kayak 1 atau 2 saset, kadang pernah 1 hari 4 saset gitu. Tapi kok tiap kalau saya minum kopi itu nggak ngerasakan sakit perut. Apa karena udah kebal atau emang emahnya udah Sembuh. Baik. Jadi terkait dengan pantangan yang harusnya dihindari, tapi ketika mengonsumsi itu tidak terjadi masalah ya. Ada lagi? Coba lebih molekuler, pendekatannya lebih spesifik ke dalam kaitannya dengan morfologi dan anatomi. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Saya tanya sekarang, sebenarnya kalau kalian sakit, itu ada sesuatu yang berubah nggak di dalam organ pencernaan itu? Ada. Apa yang berubah? Bentuknya berubah, bagus. Terkait dengan strukturnya kan pasti mengalami perubahan. Kalau strukturnya berubah, otomatis apa yang terdampak langsung? Fungsi, bagus. Jadi melalui pembelajaran ini, nanti kita akan mencari tahu apa sih dampak dari gangguan-gangguan pada sistem pencernaan tersebut terhadap perubahan struktur yang nantinya akan berdampak terhadap perubahan fungsi juga. Nah itu akan kita telisik, akan kita cari lebih jauh melalui aktivitas pembelajaran kita. Nah, akan tetapi kalian tidak akan bekerja secara sendiri, kalian akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu, saya sudah membagi kelompoknya ya, berdasarkan kelompok yang lalu. Silakan sekarang di dalam kelompoknya masing-masing berkumpul ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakangnya, 3 di sini, 4 di sini, 5 di situ, dan 6 di belakang. Silakan saling berkumpul di kelompoknya masing-masing. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jalan-jalan nggak apa-apa. Nomor berapa? Nomor 2 mana? Nomor 2, 2. Dua di sini. Iya. Dua ya? Oh 3, 2 mana? Ya 2 siapa?
Kelompok berapa? Nah, Coba saya cek kelompok 1, angkat tangan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baik. Baik. Semua sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Kalau begitu, mari saya jelaskan sebentar tentang apa yang ada di LKPD. Aktivitas kita berikutnya adalah kalian menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, terlebih dahulu kerjakan soal nomor 3 yang ada di halaman 4 terkait dengan kita fokus untuk menyelesaikan satu buah gangguan atau penyakit yang terjadi pada setiap organ sistem pencernaan. Di sini saya sudah menyediakan 6 ya, mulai dari organ mulut, kerongkongan lambung, usus buntu, usus halus ataupun usus besar. Nah, kalian cari tahu jenis gangguannya apa. Nah, akan tetapi jenis gangguannya berdasarkan apa wacana yang sudah saya sediakan. Nah, di aktivitas berikutnya yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini sudah ada wacana yang akan memandu kalian menentukan jenis gangguan atau penyakit apa saja yang menyerang organ pencernaan tersebut. Nah, karena di sini ada 6 organ ya, sesuai dengan jumlah kelompoknya masing-masing, maka setiap kelompok fokus ke satu buah organ saja. Kelompok 1 fokus ke organ mulut, nanti dicari jenis gangguannya apa. Kelompok 2 kerongkongan, kelompok 3 lambung, kelompok 4 di appendix, kelompok 5 di usus halus ataupun usus besar. Ini usus halus saja ya. Kemudian kelompok 6 di usus besar. Kemudian silahkan nanti kalian berliterasi. Kalian bisa masukkan linknya atau lebih cepatnya kalian scan QR code yang ada di situ untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan jenis gangguan yang akan kalian cari tahu. Apa saja yang ingin kalian cari tahu? Informasinya yang pertama adalah terkait dengan nama organnya apa, kemudian jenis gangguan atau kelainannya apa. Yang ketiga, penyebab dari gangguan tersebut apa saja. Kemudian dari gangguan tersebut itu menyebabkan perubahan struktur yang seperti apa pada organ yang terkait. Nah, perubahan struktur bisa lebih spesifik ke perubahan jaringan atau perubahan organ ya. Mungkin perubahan jaringan yang lebih spesifik. Kemudian dari perubahan struktur tersebut pasti menyebabkan perubahan fungsi atau fungsinya pasti terganggu. Itu yang coba untuk nanti kalian isi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana jenis pengobatan atau pencegahannya setelah mengetahui gangguan tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi satu kelompok fokus untuk menyelesaikan masalah gangguan pencernaan yang hanya pada satu buah organ saja. Silakan kalian berinteraksi, berdiskusi sama kelompoknya. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil penemuannya di depan kelas. Iya, satu organ, satu gangguan saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Kalau tidak, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada saya. Silakan dikerjakan.
Kelompok 1 berarti mendapatkan tugas apa? Yang organ mulut. Organ mulut. Menjelaskan tentang jenis gangguan sariawan. Ini gangguannya adalah sariawan ya. Jadi ketemu jenis gangguannya sariawan, organnya mulut ya. Kemudian di sini dicari penyebabnya apa, perubahan strukturnya bagaimana, perubahan fungsinya apa. Yang terakhir kalian mampu untuk merumuskan langkah pencegahannya bagaimana atau pengobatannya. Bisa dipahami ya? Silahkan. Bisa di scan, Len? Bisa. Coba. Coba ditunjukkan. Baik, bisa ya? Sekarang kelompok 2 cuma 2 orang ya? Banyak yang tidak masuk. Nomor 2 tugasnya apa? Kerongkongan organnya. Kemudian jenis gangguannya apa? Sudah ketemu? Hah? Akalasia. Coba dilihat di sini. Apa artikel yang wacana yang sudah saya sediakan? Coba dibuka halaman berikutnya. Nah, nomor 2 itu. Apa? Coba di scan. Bisa nih. Bisa ya? Nah, apa itu? GERD. Apa itu GERD? Di situ dicari ya. Apa itu GERD? GERD itu gangguan yang memang menyerang kerongkongan. Cari di situ informasinya apa, berkaitan dengan ini ya. Penyebabnya apa, kemudian perubahan struktur yang terjadi bagaimana, kemudian perubahan fungsinya bagaimana, yang terakhir bagaimana langkah pengobatan atau pencegahannya ya. Baik. Kelompok 3 gimana? Dapat organ apa? Lambung. Lambung. Coba dibuka lambung. Wacananya mana lambung? Di wacana ya? Di wacana nomor berikutnya, halaman berikutnya, di LKPD-nya, terus buka terus nomor 3, nah itu halaman berapa? Halaman 7. Coba, nah ini kolom-kolom yang harus kalian isi terkait dengan gangguan apa yang terjadi pada lambung. Coba di scan, kemudian penyakit apa yang ada di situ. Gastritis. Apa itu gastritis? Nah, nanti di situ dicari tahu ya. Gastritis itu penyakit apa? Kemudian juga dibaca penyebabnya apa, ditaruh di sini. Kemudian gastritis itu menyebabkan perubahan struktur yang bagaimana? Bagaimana dinding lambungnya, bagaimana jaringannya ya. Kemudian kalau strukturnya berubah, pasti fungsinya juga bakal terganggu. Gangguan fungsi apa yang terganggu? Kemudian yang terakhir, langkah pencegahan atau pengobatannya jadi seperti apa? Bisa dipahami ya? Lanjut. Satu saja. Kalau ada kesulitan silakan bertanya lagi ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan jatah organ pencernaan apa?
Usus buntu. Usus buntu, baik. Kemudian setelah dicari di situ, ini apa nak? Ini kan untuk satu, jangan diisi di sini. Berarti usus buntu nomor berapa? Ini kan untuk mulut tadi. Coba dicari halaman berikutnya. GERD itu kerongkongan. Lanjut. Ini loh udah. Wow. Halaman-halaman. Berarti itu tadi salah scan. Dia tidak nemu scan-nya salah tadi. Ini kan ya, ini artikelnya. Nah ini silakan di scan, kemudian kalian akan nemu bahwa gangguan apa yang ada di situ. Siapa yang bikin sesat? Ariel yang sesat. Paling awal sudah muncul ini, Mbak. Saya kira scan itu nggak bisa. Iya. Yang salah. Oh ini langsung. Baik, itu kan usus buntu ya. Ya, appendix itu usus buntu. Jadi apa penyakitnya? Appendicitis. Appendicitis. Kemudian di situ nanti dibaca penyebabnya apa. Kemudian apa namanya? Perubahan struktur yang terjadi pada usus buntu itu apa? Adanya peradangan. Nah, peradangan. Peradangan itu atau inflamasi itu apa yang terjadi? Strukturnya bagaimana? Misalkan jaringan penyusunnya membengkak atau mengeluarkan apa begitu ya. Kalau terjadi perubahan struktur otomatis fungsinya juga bakal terganggu. Ya walaupun usus buntu tadi berdasarkan artikel masih belum jelas apa fungsinya ya. Tapi pasti terdampak. Kemudian yang terakhir ketika sudah tahu apa namanya penyakitnya, maka langkah pengobatannya seperti apa bakal diketahui. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Kelompok keberapa? 5. Mendapatkan organ apa? Usus halus. Ini ya? Ini konstituen. 5. Kayak gini dari tadi. Baik, nanti coba saya kirimkan lagi di grup ya. Jadi saya beritahu dulu bahwa kalian mencari artikel wacana berupa diare ya. Diare itu seperti apa, atau kemudian apa penyebabnya, kemungkinannya apa saja. Kemudian pada saat diare itu pada organ usus halus itu struktur apa yang berubah. Kalian hanya bisa merasakan, tapi sebenarnya di dalam organ khusus itu terjadi perubahan struktur. Nah, kalau terjadi perubahan struktur, maka fungsinya juga pasti bakal terganggu. Kalau diare biasanya apa gejalanya kan? Sakit perut, terus kemudian encer ya, BAB-nya encer gitu ya. Nah, encer itu berkaitan dengan misalkan apa? Gangguan penyerapan air dan sebagainya. Itu pasti sih. Kemudian kalian juga bakal tahu langkah pengobatan atau pencegahannya seperti apa gitu ya. Coba saya update dulu linknya. Kelompok 5 ya. Diare. Sebentar.
Saya ingin bilang begini bahwa sumber belajar atau bahan belajar tidak hanya sebatas dari apa yang ada di situ ya. Kalian boleh searching dari internet ataupun dari buku yang lain juga boleh. Artinya tidak terbatas dari ilmu yang saya berikan ya. Untuk kelompok 5 yang linknya sudah expired tadi, kalian juga bisa mencarinya dari sumber yang lain ya. Ini kelihatannya memang linknya tertutup, terblokir, tidak bisa diakses kembali. Kelompok 6 sampai mana? Mendapatkan organ apa? Usus besar. Baik, apa gangguannya? Konstipasi. Apa itu konstipasi? Sembelit ya. Bagus. Jadi terkait dengan konstipasi itu, kalian cari tahu informasi yang diminta berupa penyebabnya apa. Kemudian kenapa bisa sampai terjadi konstipasi? Pasti ada sesuatu di organ usus besar itu yang berubah. Sudah ketemu apa yang berubah? Belum. Perubahan struktur tersebut nanti akan mengakibatkan perubahan fungsi. Fungsinya yang berubah bakal seperti apa? Jadi kan kalau konstipasi kan terjadi apa? Overabsorpsi kan, terjadi absorpsi air yang berlebihan. Nah, itu gejala yang ditimbulkan karena perubahan struktur. Apa yang memicunya? Terus nanti setelah itu maka kalian mampu untuk menyimpulkan bagaimana langkah-langkah pengobatan atau pencegahannya seperti apa. Bisa dipahami ya. Sumber bahan belajarnya tidak hanya yang ada di artikel itu, tapi silahkan bebas berliterasi dari sumber manapun. Yang lainnya ada pertanyaan? Bisa ngerjakan? Silakan aktif berdiskusi ya. Tidak hanya dikerjakan sendirian. Coba dicek bener nggak jawaban saya. Mau nambah. Jangan lupa nanti di akhir kalian presentasi ya. Kurang lebih saya beri waktu 15 menit lagi ya. Bebas saja ya Gil ya. Kalau kurang bisa dibaliknya atau dimanapun ya. Boleh, silakan. Iya, hari ini presentasinya langsung nanti di akhir.
Ini bisa saling bagi tugas ya, mengerjakan apa, mengerjakan apa. Gimana? Lancar? Aman. Tidak ada kendala. Kalau udah cukup bisa dimanapun ya, asalkan nanti terjawab semua. Kita main kertas juga, Pak. Boleh. Pensil. Apa pulpen? Lancar. Lambung. Lambung itu banyak masalah ya. Kalau kurang Terkait dengan mah, gastritis sebenarnya kan mirip-mirip. Ulkus. Apa itu? Ulkus. Luka lambung. Gastritis tadi apa? Bahasa sederhananya. Radang apa? Lapisan dalam perut. Organ pencernaan apa? Kan nggak bisa dikatakan perut saja. Perut kan bukan organ. Organnya apa? Lambung kan ya? Gak apa-apa. Satu nanti presentasi ya. Apa Len? Penyebabnya apa? saya iritasi, kayak nggak sengaja kegigit bibirnya. Tulis mana yang nanti dibaca? Oh itu ya. Ya boleh. Ya nanti bisa bagi tugas. Siapa moderator, siapa menjawab pertanyaan ini. Bagus. Ada semua di situ. Ada semua di situ. Apa-apa. Tidak seharusnya saya berikan. Tapi sebenarnya inilah dulu ya materi yang seharusnya diajarkan kelas 11. Jadi tingkatannya tingkat jaringan. Hanya
Bebas gitu. Sudah selesai? Masih ada sisa waktu 5 menit lagi ya. Baik Bapak. Yes. Sip. Ini kelompok apa presentasi ya? Presentasi. Iya, nanti presentasi juga mereka. Enggak, enggak cukup waktunya. Dari usus buntu dulu. Ini kan tidak membahas bagaimana makanan dicerna. Apa saja gangguan. Iya. Baik. Jangan Pak, kalau Iya. Siap maju nantinya. Hah? Oh iya, baca saja. Oh iya, ada sesi tanya jawab nanti. Harus ada satu yang selesai nanti dipresentasikan. Tidak dikumpulkan. Cuma nanti ketika presentasi kan harus ada satu yang selesai. Baca bagian masing-masing ya? Oh ya, sudah begitu ya? Sip. Nomor 6. Oh gitu. Berarti nggak boleh lama-lama. Kalau nggak duduk. Kenapa? Kan katanya kelamaan duduk. Di sini tuh Ya. Tidak boleh membawa handphone. Apa kaitannya? saya cari di Ya. kalau bawa HP kan kayak fokusnya kita kan sekali kan Pak. Benar. Pakai HP. Ya. Kan jadi terlalu lama duduk. Nah, itu menambah tekanan di anus. Jadinya bisa mengekspo penyakit asir atau enggak ambil. Ya, ambil. Berarti itu cara mencegah ambeien dong ya. Bukan cara mencegah untuk tidak terjadi konstipasi. Bisa sekaligus. Konstipasi kan prosesnya dari mulai makanan masuk ke usus besar kan ya.
Kalau abeien kan dia hanya terjadi di anus saja. Kebiasaan ya, aku sambil main HP. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah. Baik. Apakah sudah selesai? Berapa waktu lagi yang dibutuhkan? Sudah selesai? Sudah, Bapak. Lancar rekamannya. Perhatikan anak-anak, saya kira waktunya sudah habis ya untuk berdiskusi ya. Dan kegiatan berikutnya adalah kalian menyajikan hasil dari apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan, saya berikan kesempatan kepada kalian. Siapa kelompok yang ingin berpresentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Siap, kita berikan semangat di kelompok 1 dengan beri aplaus. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Bagi kelompok yang lain, perhatikan juga bagi kelompok yang lain, kalian menyimak apa yang kelompok 1 sampaikan, kemudian berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kau pegang gini aja. Gimana? Pegang gini. Silakan yang lainnya mohon untuk diperhatikan ya. Iya, deketin banget. Terus Pak masih pakai ini diginiin tuh aku yang assalamualaikum sendiri Pak. Ayo slide 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan-gangguan yang terjadi pada saluran pencernaan.
Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Briliana Mutakinai Mama selaku moderator sekaligus pembicara. Perkenalkan, nama saya Araya Alia Citranaya. Perkenalkan, nama saya Raden Durina Najmi Alisa sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Valens Gobenedin Hartono sebagai pembicara. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang organ mulut, di mana kami akan menjelaskan tentang jenis gangguan yaitu sariawan. Penyebab dari penyakit sariawan ini yang pertama yaitu iritasi. Misalnya nih, saat lidah atau bibir tergigit ketika mengunyah makanan, lidah tergores makanan yang tajam seperti keripik, atau ketika menyikat gigi terlalu keras sehingga bisa melukai gusi yang memicu terjadinya sariawan. Selanjutnya yaitu bahan kimia dalam produk pembersih gigi. Nah, bahan kimia di dalam pasta gigi dan obat kumur ternyata dapat memicu terjadinya sariawan loh. Misalnya nih, sodium lauryl sulfat. Yang ketiga yaitu pada makanan tertentu. Misalnya pada makanan yang terlalu pedas, panas, dan asam yang dapat mengiritasi jaringan lunak di mulut dan dapat menyebabkan terjadinya sariawan. Yang keempat yaitu kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada B3, B12, asam folat, dan zat besi dapat membuat di daerah mulut itu juga bisa terjadi mengalami luka di bagian daerah mulut. Jadi ketika kita kekurangan vitamin-vitamin ini, tubuh itu akan lebih mudah untuk terserang penyakit. Misalnya salah satunya sariawan ini. Yang kelima yaitu penyebabnya yaitu alergi. Alergi di sini bisa terjadi pada alergi makanan misalnya alergi makanan seperti susu, telur, dan makanan laut. Terus selanjutnya yaitu memicu terjadinya sariawan itu juga dari terjadinya penyakit-penyakit tertentu. Misalnya nih penyakit HIV yang cenderung lebih mudah mengalami sariawan. Selanjutnya seperti penyakit celiak, lupus, dan juga penyakit Crohn yang juga bisa memicu terjadinya sariawan. Dan yang terakhir yaitu bisa terjadi infeksi dan terjadinya karena tingkat stres. Bagian infeksi di sini bisa terjadi karena infeksi virus, jamur, dan juga infeksi bakteri. Selanjutnya yaitu pada stres. Jadi jika stres kita ini tidak dapat terkelola dengan baik sehingga kan mengabaikan kesehatan dan kebersihan pada tubuh. Nah, itu kan juga bisa menjadi seperti tidak menjaga kebersihan pada di daerah gigi dan mulut yang bisa menyebabkan memicu terjadinya sariawan. Itulah penyebab-penyebab yang terjadi pada gangguan sariawan. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada struktur organ atau saluran pencernaan pada organ mulut yang akan dibacakan oleh Alisa. Dipersilakan. Perubahan yang terjadi pada struktur organ atau saluran pencernaan pada organ mulut akibat sariawan yaitu peradangan pada mulut yang mengakibatkan adanya kerusakan jaringan epitel sehingga mulut terasa nyeri. Memiliki bentuk bulat atau oval berwarna putih kekuningan hingga pinggiran yang meradang dengan jumlah dan ukuran yang berbeda. Nah teman-teman, setelah penjelasan tadi tentang bagaimana yang terjadi pada struktur, selanjutnya yaitu perubahan pada fungsi organ atau saluran pencernaan yang terjadi pada mulut ketika terjadi sariawan yang akan dibacakan oleh Valens. Dipersilahkan. Perubahan fungsi organ atau saluran pencernaan. Perubahan fungsi organ atau saluran pencernaan yang terjadi pada mulut yang diakibatkan sariawan, yaitu dapat terjadi nyeri dan rasa terbakar yang hebat sehingga terasa sakit saat bersentuhan dengan makanan. Nah teman-teman, setelah tadi penjelasan tentang penyebab terus perubahan yang terjadi pada struktur atau fungsinya, di sini kami akan menjelaskan juga yaitu pengobatan atau pencegahan untuk terhindar dari penyakit sariawan ini yang akan dibacakan oleh Araya. Dipersilahkan. Salah satu pengobatan atau pencegahan dari sakit sariawan ini yaitu pertama mengobati sariawan dengan mengonsumsi larutan garam atau teh chamomile dan madu. Yang kedua, mengkonsumsi makanan lunak yang mudah ditelan. Lalu juga hindari makanan pedas, asam, serta memiliki tekstur yang terlalu keras seperti keripik kacang dan kacang-kacangan.
Hindari pula minum kopi manis, minuman manis dan berkafein, misalnya kopi. Hentikan kebiasaan merokok, hindari menyentuh sariawan dan gunakan obat kumur secara rutin. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai tentang liputan tentang jenis penyakit sariawan ini. Apakah ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan dari presentasi kami? Dipersilakan. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik terkait dengan gangguan yang berupa sariawan ya. Sekarang waktunya untuk tanya jawab bagi kelompok yang bukan presenter. Silakan, adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Silakan terkait dengan sariawan, ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok Baik, 3 untuk ya. kelompok 3 dipersilahkan. Silakan. Yang agak keras suaranya. Kenapa sariawan bisa berwarna putih lukanya? Kenapa bisa berwarna putih? Apa penyebab? Baik. Bisa ditangkap ya? Baik, Kenapa terima kalau kasih. sariawan itu kelihatannya penampakan lukanya warnanya putih gitu ya? Silakan dijawab. Kira-kira kenapa? Kamu baca aja. Langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Siapa yang mau jawab? Aku mau bilang dulu. Aku Alisa. Alisa ya. Baik, untuk kelompok 3 di sini kelompok kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Gumiwang yang akan dijawab oleh Nurina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gumiwang. Nah, mengapa sariawan itu berwarna putih? Sariawan dengan bentuk seperti luka dan memiliki warna putih ini diketahui muncul akibat adanya infeksi jamur. Jamur Candida albicans, yang mana umumnya seseorang yang terserang jamur ini karena daya tahan tubuh yang sedang menurun. Luka juga dikelilingi radang di area sekitarnya. Apakah dari penjelasan saya sudah paham? Sudah bisa dipahami ya? Baik. Baik, Ada terima lagi? kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada Baik, satu lagi. dipersilakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajul Jira nomor 21 dari Pulau Lima, Indonesia. Bagaimana cara obat bekerja pada sakit sariawan? Bagaimana cara Obat bekerja. obat bekerja pada sariawan? Baik, obat mencegah sariawan ya, mengobati sariawan. Terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab. Bagaimana cara kerja obat yang dapat mengobati sariawan? Apa kira-kira? Dijawab sebisanya, nanti akan saya bantu. Mungkin kan obat itu kan dari bahan-bahan kimia gitu kan, itu akan waktu diminum itu kan akan melarut ke seluruh. Terus juga kan sariawan tuh lebih terlalu dari kekurangan vitamin C. Mungkin di situ kayak ada nyeri-nyeri gitu yang bisa membantu. Kan gini ya, cara kerjanya tuh kayak adanya nyeri-nyeri gitu. Kayak kan ini kan kekurangan vitamin C misalkan nih. Nah, jadi kan kalau kayak nyeri gitu tuh, jadi dikasih obatnya kan apa? Jadi itu kayak memudarkan rasa nyeri bakteri di sariawannya. Ayo jawab, gitu ya. Ayo siapa yang jawab ini? Jangan aku. Kan itu kan sariawan, kan kayak nyeri-nyeri gitu. Nah, misalkan tuh cara kerja obatnya itu biasanya kayak terjadi nyeri gitu loh pas waktu setelah minum obatnya di sariawannya itu. Misalkan obat yang sifatnya langsung kena ke sariawannya gitu. Ayo lanjut jawab gitu. Kalau aku gak boleh, aku moderator. Bisa ya? Kamu paham kan? Ya. Langsung aja. Silakan. Baik, Rajua, pertanyaannya akan dijawabkan oleh Araya. Yang kataku tadi. Biasanya kalau orang sariawan itu minum obatnya kan ditempelin di sariawannya itu. Jadi biasanya cara kerja obat itu dengan menimbulkan rasa-rasa nyeri gitu di sariawannya. Soalnya kan terkena obatnya itu, jadi mengurangi rasa nyerinya gitu. Memudarkan rasa nyerinya dengan obatnya itu. Cara kerjanya. Jadi Cara obatnya kerja itu obatnya membunuh dengan mengurangi rasa kumannya. nyeri yang ada di sariawan. Ya karena obatnya membunuh kuman atau Baik. virus yang ada di Baik. itu. Gimana? Sudah bisa dipahami?
jadi obat itu fungsinya hanya untuk menghilangkan nyeri, bukan obat. Selain menghilangkan rasa nyeri juga menghilangkan seperti bakteri atau virus yang terjadi penyebab dari sariawan tersebut. Misalkan karena bakteri nih, obatnya yang cocok obat A misalkan. Berarti obat A ini selain menghilangkan rasa nyeri ini juga akan menghilangkan bakteri yang terkandung pada sariawan ini. Karena kenapa? Sudah? Sudah, bagus. Kalau gitu saya kira kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus ya. Kita beri applause untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kelompok 1 sudah. Berikutnya kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok 4 siap ya? Kelompok 4 silakan maju. Oke, cepat. Kita beri semangat untuk kelompok 4, silakan maju. Ayo cepat 10 menit. Nomor. Agak sana sedikit. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang gangguan pada organ usus buntu. Sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muafiqah Leli Mufiro, absen 22 sebagai moderator sekaligus pembicara. Perkenalkan, nama saya Mamlatu Rizky Abdullah Putri sebagai pemateri. Halo, nama saya Rizky Napradita, absen 27. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maharani, nomor absen 14 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Asrafil Aziz, nomor absen 30 sebagai pemateri. Silakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang organ usus buntu meliputi jenis gangguan, penyebab, perubahan yang terjadi pada struktur organ, dan perubahan fungsi organ serta cara pengobatannya. Yang pertama yaitu jenis gangguan atau kelainan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis gangguannya yang terjadi pada usus buntu yaitu radang usus buntu atau biasa disebut dengan apendiksitis. Yang kedua yaitu penyebab yang akan dijelaskan oleh Rizkina. Oke. Penyebab dari appendix usus buntu ini appendicitis atau radang usus buntu yaitu appendicitis dapat terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh hal tertentu. Misalnya seperti kotoran, benda asing atau sesuatu di dalam tubuh yang tidak seharusnya ada hingga kanker. Penyumbatan juga dapat terjadi akibat infeksi, karena usus buntu dapat membengkak sebagai respon terhadap infeksi apapun di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi pada struktur organ yang akan dijelaskan oleh Mamlatu. Perubahan yang terjadi pada struktur organ atau saluran pencernaan, usus buntu yang mengalami peradangan akan membengkak. Jikalau terjadi pembengkakan yang serius, maka usus buntu bisa pecah. Bila usus buntu, mungkin akan terbentuk kantong infeksi atau abses. Materi selanjutnya yaitu perubahan fungsi organ yang akan dibacakan oleh Safrial. Ketika usus buntu membengkak, suplai darah ke bagian usus buntu terputus. Sebuah lubang atau robekan berkembang di usus buntu. Tekanan akan mendorong bakteri dan nanah ke dalam rongga perut. Usus buntu yang pecah akan merembes atau bocor ke perut. Ketika terjadi demikian, maka usus buntu tidak lagi berfungsi sebagai organ pertahanan tubuh. Umbai cacing tidak bisa lagi menghasilkan zat anti kuman yang membantu tubuh melawan penyakit.
Selain itu, umbai cacing juga tidak akan berfungsi membantu proses pencernaan makanan dengan menyimpan mikroba baik. Materi yang terakhir yaitu cara pengobatan dari gangguan tersebut yang akan dibacakan oleh Lutfiah. Ya. Hingga saat ini belum ada cara pasti yang dapat dilakukan untuk mencegah radang usus buntu. Meski begitu, beberapa penerapan pola hidup sehat diperkirakan dapat mengurangi resikonya. Berikut adalah beberapa penerapan pola hidup sehat yang dapat dilakukan. Pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air dalam jumlah yang cukup. 2. Memperbanyak konsumsi makanan sumber serat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara berkala agar penyakit usus buntu dapat terdeteksi sedari dini. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kelompok 4 terkait dengan gangguan usus buntu atau appendicitis ya. Kelompok yang lain silakan jikalau ada pertanyaan. Ayo pertanyaan terkait dengan usus buntu. Baik, dipersilakan kepada Rajwa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah pecahnya usus buntu itu mempengaruhi fungsi organ lainnya dan apa langkah pertama yang harus dilakukan jika sudah mempunyai sakit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jelas ya pertanyaannya? Jelas, Pak. Ya, silakan dijawab. Apakah pecahnya akan mengganggu? Ayo, udah ada. Ada. Apakah pecahnya usus buntu? Banyak bubuk tuh. Mau bisa neneng. Ada. Tadi di struktur sempat dijelaskan itu ya. Struktur. Jikalau pecah akan bagaimana? Apakah ada organ lain yang terdampak? Mana? Itu. Baik, Rajwa, pertanyaannya akan kami jawab. Pertanyaan akan dijawab oleh Mamlatur. Ayo Mamlatur. Silakan. Ya, bagi. Ini. Good. Appendix yang pecah menyebabkan infeksi tersebar ke seluruh perut. Kondisi ini mungkin mengancam jiwa sehingga membutuhkan operasi segera untuk mengangkat usus buntu dan membersihkan rongga perut. Jadi organ apa yang terdampak selain usus buntu atau appendix itu sendiri? Kan perut. Yang berada di sekitar usus buntu apa itu organnya? Usus besar. Ada lagi? Bagian seluruh perut gitu. Anus? Bagian di seluruh perut. Organ yang paling banyak mengisi rongga perut kita itu selain usus besar ada apa lagi? Usus besar kan hanya ada 3 bagian ya? Lambung. Kolon, Ya. mendatar, lengkung transenden dan kolon descenden. Tapi yang mengisi itu apa yang dekat dengan usus buntu juga? Usus halus ya? Lambung. Iya kan? Ya. Usus halus itu kan melingkar-lingkar dia sepanjang mengisi rongga perutnya. Baik. Jadi terus itu tadi pertanyaan kedua apa terkait dengan? Pertanganan pertama. Penanganan pertama ya. Silakan, belum terjawab itu. Bilang. Oh, kamu yang bilang. Penanganan pertama terjadinya komplikasi usus buntu itu diapakan? Ayo. Diapakan? Lutfi akan menjawab pertanyaannya. Operasi. Ini kan apa? Surgery operasi. Apa namanya? Nama aku bukan Lutfi ya.
Mungkin apa? Mungkin penanganan pertamanya itu dengan apa? Operasi usus buntu. Ya, kan udah kompleks, komplikasi. Dan dinamakan usus buntu itu Cari lagi kenapa? apabila pecah mempengaruhi organ lainnya. Ya. Nah, jadi jika terjadi komplikasi kayak organ mana yang disulit terlebih dahulu, apa langsung Izinkan saya menjawab. Menurut saya itu langsung usus buntunya biar tidak menyebar kemana-mana gitu. Kalau kan pecah kan, itu kan kemana-mana. Nah jadi sebelum pecah itu kan membengkak. Nah itu langsung ditindak dengan operasi biar gak ke mana-mana gitu. Diambil. Ya operasi lagi. Ya untuk menghindari itu kan pasti waktu pembengkakan tuh sudah mulai merasa kan. Ya mulai terasa. Jadi ya gejala-gejalanya. Jadi kan biasanya langsung ditindaklanjuti gitu biar biasanya kan sama dokternya kan dikasih saran untuk langsung dioperasi biar gak menyebar kemana-mana begitu. Baik, ini bisa saya bantu sedikit ya? Bisa, Pak. Terkait dengan radang usus buntu. Kita tidak tahu karena kita bukan tenaga medis. Kalau terjadi radang usus buntu kan jika terjadi infeksi atau inflamasi di usus buntu itu ya, sehingga menyebabkan usus buntunya mengalami peradangan, akhirnya membengkak sebesar, akhirnya bisa berpotensi untuk pecah dan akan memberikan efek terhadap organ yang ada di sekitarnya. Nah, saya kira penanganan pertama adalah dengan mengecek terlebih dahulu seberapa parah infeksi atau peradangan yang ditimbulkan. Jika itu masih bisa ditangani atau diobati. Tapi kalau mungkin sudah kronis, mungkin langkahnya adalah tindakan operasi untuk memotong usus buntu itu sendiri. Supaya tidak menginfeksi organ-organ yang ada di sekitarnya, seperti usus besar dan juga usus yang di situ sangat dekat sekali dengan usus buntu ya. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Saya kira itu juga sebagai akhir dari presentasi kelompok 4. Terima kasih, kita berikan aplaus, bisa kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi diam betul. Video viral gitu. Video viral gitu. Sini nanti shoot saya ya. Ya, Sini. Nanti shoot saya. Keren gitu kayak. Baik nak ya. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang akan saya berikan konfirmasi dalam rangka untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas jawaban dari setiap kelompok. Apakah memang benar seperti itu? Tadi yang pertama adalah terkait dengan gangguan apa? Pada mulut. Sariawan. Sariawan ya, yang terjadi pada organ berupa Mulut. Ini nama organ yang diserang adalah mulut, kemudian jenis gangguannya adalah sariawan. Kemudian ini bahasa ilmiahnya adalah recurrent aphthous stomatitis. Nah, penyebabnya apa? Penyebab sariawan bisa macam-macam. Yang di sini bisa kita kategorikan tadi berdasarkan atas 4 kategori ya. Bisa karena cedera, bisa karena infeksi, bisa karena penyakit autoimun, atau bisa disebabkan kondisi medis yang lain. Nah, jadi yang intinya dari kesemua penyebab itu, sariawan itu apa? Terjadi apa? Luka kan? Luka atau iritasi yang ada pada organ mulut, entah organ apa itu, entah iritasi yang ada di lidah, gusi, kemudian bisa jadi langit-langit mulut ini di rahang atas ataupun rahang bawah, itu semuanya termasuk sariawan. Nah, kemudian perubahan struktur organ yang terjadi pada mulut itu apa? Kalau sariawan kan tadi terjadi luka. Berarti lukanya kan tidak luka yang menganga lebar gitu kan, tidak. Hanya luka kecil saja dampaknya akan sangat nyeri sekali bagi kita ya.
Jadi jaringan apa yang diserang pada saat terjadi sariawan? Epitel. Jaringan epitel. Di setiap permukaan luar dari tubuh kita pasti itu dihabisi oleh jaringan epitel. Nah, karena di mulut ini banyak sekali sarafnya, apalagi di lidah, ketika terjadi luka sedikit saja, maka rasanya akan begitu nyeri. Nah, jadi perubahan struktur itu adalah kerusakan jaringan epitel hingga mencapai stratum corneum atau stratum basalis. Kemudian karena terjadi perubahan struktur, maka fungsinya juga akan terganggu. Ketika kalian merasa sariawan, indera pengecap kalian bagaimana? Apakah pada organ yang terkena bisa berfungsi dengan baik? Tidak ya? Nah, pasti dominan yang dirasakan ketika makanan tersentuh oleh sariawan itu pasti nyeri ya. Ya. Kemudian ketika itu sudah diketahui, bagaimana cara pengobatannya atau pencegahannya? Ya, pengobatannya dengan apa? Di sini bisa mengkonsumsi larutan garam tadi ya, teh chamomile atau madu, mengkonsumsi nutrisi-nutrisi tubuh. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi sariawan kan begitu ya? Nah, jadi sariawan tadi kan bisa disebabkan oleh apapun, bisa virus, bakteri, ada cedera, bisa tidak sengaja tergigit. Nah, kalau memang disebabkan oleh mikroorganisme lain, misalkan virus ataupun bakteri, maka kalau virus atau bakteri yang menyebabkannya, cara mengobatinya ya bagaimana? Kalau virus, apakah ada obatnya? Tidak. Mungkin hanya bisa untuk mempercepat pemulihannya dengan cara mengkonsumsi makanan. Kalau disebabkan kalian infeksi berupa bakteri atau jamur, mungkin bisa mengkonsumsi obat berupa antibiotik ya, atau obat kumur yang menghilangkan kandida atau jamurnya. Nah, kalau kondisinya disebabkan karena tekanan fisik, kalau tidak sengaja tergigit dan seterusnya, bagaimana cara mengobatinya? Tidak ada obat ya. Paling obatnya hanya untuk meredakan nyerinya saja. Dan cara mempercepat penyembuhannya adalah dengan banyak mengkonsumsi nutrisi seperti vitamin C dan lain sebagainya yang akan mempercepat pemulihan integrasi dari jaringan epitel itu sendiri. Itu ya. Bisa dipahami yang lainnya? Bisa. Bisa. Nah, sekarang siapa yang ingin membacakan terkait dengan analisis dan evaluasi dari setiap kelompok tadi? Silakan. Siapa yang ingin membacakan? Kelompok yang berapa? 5. Mungkin bisa membacakan ya. Silakan. Salah satu. Di sini, dari depan sih. Ada di situ ya tadi. Evaluasi, analisis evaluasi. Jadi buka file saja. Nah, Ban. Kamu ya, Ban ya? Baca, Ban. Silakan perwakilan kelompok 5 barangkali yang ingin akan membacakan. Ini bawa. Berdiri ya. Yang hasilnya saja. Ya. Hasil evaluasi proses pemecahan masalah. Tidak semua masalah bisa terselesaikan dari artikel yang disajikan. Terkadang pertanyaan atau masalah yang ada di LKPD tidak ada informasinya di artikel. Apalagi menyangkut tentang perubahan struktur dan juga fungsi. Kami harus berliterasi dari sumber yang lain untuk bisa mencari solusi dari pernyataan atau masalah yang ada. Terima kasih. Nah, kemudian evaluasinya tadi. Evaluasinya bagaimana? Hasil analisis proses pemecahan masalah. Pada setiap organ pencernaan bisa memungkinkan terjadinya gangguan atau kelainan atau penyakit. Paling besar gangguan tersebut disebabkan karena faktor eksternal, yaitu dari aktivitas atau pola hidup, dan juga makanan yang masuk dalam organ sistem pencernaan. Beberapa organ dan gangguan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Mulai dari mulut yang bisa terjadi sariawan. 2. Kerongkongan atau esofagus yang bisa timbul GERD. 3. Lambung yang bisa timbul radang lambung. 4. Usus buntu yang bisa timbul peradangan atau appendicitis.
5. Usus besar yang bisa timbul diare. Dan yang terakhir, usus besar dan anus yang bisa timbul konstipasi. Ya, terima kasih. Berikutnya, aktivitas pembelajaran kita sudah selesai ya. Dan kalian saya mohon untuk duduk di tempatnya masing-masing. Kita akan menutup pembelajaran kita nanti dengan evaluasi. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, sudah ya. Nah, berikutnya kita akan masuki tahap foto pembelajaran. Sebelum kalian mengalami evaluasi nanti, saya ingin beberapa dari kalian ingin mengutarakan kira-kira simpulannya apa sih dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa saja? Silakan berdiri. Organ sistem pencernaan ya. Apa saja organ yang tadi? Ada Mulut. kerongkongan, lambung, halus dan Baik, terus kemudian terkait dengan gangguannya ada apa saja tadi? ada mulut tuh, ada Sariawan, apendisitis, appendicitis, usus buntu, sama saja. Apalagi? ada usus besar, ada sembelit. Ada sembelit atau konstipasi, ada juga diare ya. Pada lambung bisa terjadi apa? Mah ya. Kemudian pada kerongkongan atau esofagus bisa terjadi apa kira-kira? Di kelompok 2? Bisa terjadi apa tadi? Ya, GERD ya. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, berikutnya akan kita adakan evaluasi ya untuk mengecek pemahaman kalian terkait dengan gangguan-gangguan yang menyerang sistem pencernaan. Saya Kita akan mengadakan evaluasi dengan menggunakan bantuan aplikasi Quizzes ya. Jadi silahkan siapkan perangkatnya yang terkoneksi dengan internet ya. Saya akan siapkan linknya untuk dikirim ke grup kalian untuk dikerjakan. Sebentar saya siapkan dulu linknya. Saya sudah kirimkan linknya di grup WA kita ya. Jadi silahkan diklik linknya, kemudian saya tunggu 1,5 menit lagi untuk semuanya bisa join. Perhatikan juga identitasnya ya, namanya adalah nama lengkap kalian,
sesuai dengan apa yang tertulis di presensi atau daftar hadir. Silakan, saya tunggu untuk join. Baik, mari segera join ya. Akan saya mulai sebentar lagi. Ada kendala? Baik, yang tidak ada kendala silahkan langsung bisa dikerjakan ya. Ada 10 soal di situ. Saya kira 5 menit selesai. Silahkan dikerjakan. Gampang soalnya. Siapa yang mau baca referensi nanti? Referensi. Baca.
Baca refleksi. Baca refleksi. Kamu ya, mau ya? Baca refleksi maksudnya. Nanti saya ada pertanyaan, apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya pahami, apa yang belum saya pahami. Bisa ya? Bisa. Terserah saya jawab. Ya. Ya nanti ya Pak. Sudah selesai? 1 menit lagi. Cong, masjid. Baik. Sudah bisa saya akhiri ya? Belum selesai. Terima kasih semua dari kalian sudah mengerjakan ya. Dan aktivitas kegiatan kita berikutnya adalah kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, silakan perhatikan apa yang ada di slide dan kira-kira coba dijawab apa pertanyaan yang pertama. Siapa yang ingin mencoba untuk merefleksikan? Kalian ya, silakan. Ya, silakan. Dijawab pertanyaannya yang pertama. Bagaimana perasaan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Menurut perasaan saya saat mengikuti pembelajaran ini, saya merasa senang karena lebih mudah memahami materi yang Bapak sampaikan ini. Kemudian yang kedua, hal apa yang sudah saya pelajari dan pahami pada pembelajaran hari ini? Harapan saya. Harapan saya tentang materi ini. Apa yang sudah kamu pahami, Len? Oh, yang sudah saya pahami itu seperti cara pencegahan beberapa penyakit seperti sariawan. Terus bagaimana agar tidak terkena usus buntu, agar tidak mengalami asam lambung. Ya. Jadi tahu ya bagaimana pencegahan dari penyakit-penyakit yang menyerang sistem pencernaan ya. Ya. Nah, kemudian kira-kira hal apa yang belum kalian pahami atau kamu pahami, Len? Hal yang belum saya pahami itu terutama ada di bagian lambung. Jika terkena asam lambung tuh pengobatannya bagaimana dan mengapa itu sangat sulit untuk sembuh itu. Baik. Jadi terkait dengan lambung ya. Ya. Kenapa kalau asam lambung itu susah untuk diobati? Iya. Nah, oleh karena itu materi-materi yang belum kalian pahami itu kita berliterasi lebih luas lagi terkait dengan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kemudian dengan begini maka pembelajaran kita sudah selesai. Jadi tindak lanjut dari pembelajaran ini belumlah selesai. Minggu depan kita masih akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengobati salah beberapa penyakit yang menyerang sistem organ pencernaan kita. Apa saja itu? Nanti sesuai dengan yang ada di LKPD pertemuan 2 ya. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.